Hei, halo, ketemu lagi ya? Nah, tapi ketemunya di WC. Nah, nggak apa-apa kan? Karena WC itu juga salah satu tempat yang sebetulnya tempat keramat lah ya. Tempat keramat kenapa? Karena sering kita dapat ide dari WC. Nah kali ini saya dapat ide karena kemarin ada temen tanyanya gini, gimana sih caranya hidup sehat itu? Nah, ngomong-ngomong, hidup sehat itu sebetulnya sudah bukan lagi sebuah kebutuhan ya. Hidup sehat itu adalah sebuah lifestyle, gaya hidup. Kenapa? Karena dengan banyaknya orang mengkonsumsi sesuatu ya, bahkan sebelum itu juga banyak orang yang pikirannya stres, mengganggu pola hidup sehatnya. Saya punya 4 tips cara hidup sehat. Oke, yang pertama, pola pikir. Nah, apa sih pola pikir itu? Pola pikir. Jadi artinya gini, orang supaya hidup sehat, pola pikirnya pun juga harus sehat. Nah, gimana caranya supaya hidup sehat? Itu yang paling penting, ya kan? Nah, supaya hidup kita sehat, pikiran pun juga harus sehat. Nah, salah satunya adalah berpikirlah secara positif. Positif, negatif kayak baterai aja ya. Enggak, sebetulnya berpikir positif itu artinya apa? Kita berpikir bukan hanya melulu pada hal-hal yang sifatnya itu masalah. Kalau namanya orang lah, biasa kita punya masalah, kita punya problem itu biasa. Cuman yang menjadi kebiasaan, sekali lagi saya katakan kebiasaan, itu adalah yang paling sering adalah ketika kita punya masalah, kita justru malah muter-muter di masalahnya. Nah sekarang, pola pikir yang sehat itu adalah kita beralih dari yang tadinya berpikir tentang masalah, kita berpikir kepada keinginan atau tujuan atau outcome. Fungsinya apa? Artinya kita mengalihkan sebuah pemikiran yang tadinya cuma masalah, beralih kepada apa sih sebetulnya yang kita inginkan. Contoh, aduh saya nggak punya uang, saya ini cuma gini aja. Ini artinya kita berpikir kepada sesuatu yang bersifat masalah. Tapi kalau berpikir dalam hal yang sifatnya tujuan atau outcome, kita tinggal ganti. Kalau tadi bilangnya, aduh saya nggak punya uang, hidup cuma gini aja. Nah sekarang dibalik. Gimana caranya supaya saya kaya? Misalkan, gimana caranya supaya saya bahagia? Gimana caranya supaya saya lebih termotivasi? Nah, ini tips yang pertama. Artinya apa? Kita udah mulai mengalihkan dari pikiran yang tadinya berkutat kepada masalah, lari kepada tujuan. Itu cara memelihara pola pikir. Kemudian yang kedua, ya, kedua misalkan contoh kayak misalkan gini, bagaimana caranya supaya kita memiliki pola makan yang sehat? Nah, pola makan yang sehat, masa makan aja harus sehat? Nah, jangan salah. Era saat ini, pola makan sehat itu adalah sebuah keharusan. Kenapa keharusan? Kalau dulu orang masih belum mengenal yang namanya fast food, makanan yang diawetkan, nggak ada. Dulu makanan ya apa adanya. Kita makan dari buah, dari apa, yang sifatnya segar semua. Nah sekarang kita juga mulai kembali kepada pola hidup makan yang sehat. Nah pola makan yang sehat gimana? Yang pastilah, yang pasti bukan 4 sehat 5 sembarangan ya, 4 sehat 5 sempurna. Misalkan, minimal dalam 1 hari sadarlah antara makan yang sifatnya fast food dengan makanan yang benar-benar sehat, misalkan konsumsi buah, sayur, ini harus kita pakai. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 3 ya, nomor 3 sekarang. Sekarang nomor 3. Nomor 3 adalah bagaimana cara kita mengatur pola istirahat. Nah, ini penting nih. Pola istirahatnya kok diatur, jangan salah. Perlu dicatat ya, bahwa kita menjadi sehat, tubuh menjadi lebih segar, kulit jadi lebih cerah. Itu yang terjadi sebetulnya karena terbentuknya apa yang disebut sebagai regenerasi sel. Dan terciptanya ketika kapan? Bukan ketika kita makan, tapi waktu kita tidur. Sehingga
kualitas tidur tuh harus dijaga. Jadi kalau yang bagi teman-teman nih yang suka begadang, jangan lupa, jangan terus-terusan. Ya wajar lah, namanya hidup pola sekarang kan nggak bisa dibohongin ya. Misalkan kerjaan sampai numpuk, sampai kita lembur nggak tidur segala macam. Boleh, tapi jangan lupa bahwa itu memiliki dampak yang tidak baik. Sehingga perlulah sekali-sekali kita juga harus tidur dengan teratur, ya. Jam 9, jam 4 bangun, jam 5 bangun. Nah, itu lebih sehat. Apa nih yang keempat? Saya menyebutnya sebagai olahraga. Nah, olahraga maksudnya, ya. Jadi gini, kenapa sih kok kita harus olahraga? Sebetulnya yang terjadi adalah bukan masalah olahraganya. Pada prinsipnya manusia harus bergerak. Semua kehidupan di dunia ini adalah bergerak. Kenapa? Karena kehidupan pun juga bergerak. Nah, salah satu tips ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang memiliki motivasi untuk mau berolahraga itu nggak gampang, coy. Nah, kenapa? Karena alasannya yang salah, bukan karena dia tidak mampu berolahraga. Contoh, kemarin saya nanya ke teman, kenapa olahraga itu penting? Jawabannya dia, supaya sehat. Oh, terus saya nanya, kamu sekarang sehat nggak? Sehat. Oh, berarti nggak perlu olahraga. Nah, betul nggak? Artinya apa? Alasannya yang salah. Jadi kalau kita pengen olahraga, jangan pakai cara itu. Misal, saya pengen tubuh saya lebih fit, lebih atletis. Tujuannya itu dulu. Kenapa? Karena otak kita itu tidak mampu diberikan sesuatu yang bersifat global, besar. Misalkan, saya pengen sehat. Sehat itu kayak gimana? Saya pengen bahagia. Bahagia itu kayak gimana? Sama juga dengan olahraga. Saya ingin olahraga supaya apa? Misalkan kalau kita menyebutnya sehat, orang kita sehat ngapain olahraga? Ya kan? Nah, sehingga yang perlu jadi tips untuk Anda semua, untuk teman-teman semua, gimana? Yang pertama, berikan alasan yang lebih mengarah kepada apa yang kita inginkan. Oke? Nah, jadi 4 tips ini sebetulnya sangat-sangat sederhana untuk menjaga kita tetap dalam kondisi hidup sehat. Saya ulangi ya, pola pikir, pola makan, pola istirahat. Dan yang keempat adalah olahraga. Olahraga tujuannya adalah supaya kita untuk bergerak. Oke? Ini dari aku, jangan lupa. Oke, sampai ketemu. Dan ini hasutanku, coy. Aku fokus dulu ya.